Pemirsa Medcom TV, saat ini bertepatan dengan Hari Idul Adha 1444 Hijriah. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan Pak Haji S. Sunaria. Beliau salah satu sosok ya di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Mekar Bakti, ya, Kecamatan Pemulihan ya. Dan saat ini saya berbincang-bincang sekaligus hari ini acara penyembelihan hewan ya, dalam hewan kurban dalam rangka Hari Idul Adha ya, 1444 Hijriah. Saat ini saya bertepatan di pemukiman atau di rumah Pak Haji Sunaria. Seperti yang Anda lihat, ini rumah, dan ini sebelah kanan saya alhamdulillah sudah dibangun akses jalan menuju rumah pemotong hewan. Ini rumah pemukiman, ini kirasinya ya tempat tinggal keluarga saya di sini. Jadi memang saya pernah di sini gitu. Ini didudukin sama anak saya yang paling gede ya. Terus yang ini didudukin sama anak saya yang paling gede, ya Ujang itu yang suka di warung itu. Kalau ini yang bawaannya ini sekarang didudukin yang kedua, Dede Roni yang nerusin jual beli sapi itu. Insya Allah saya mah nggak kebagian, makanya saya bikin di bawah itu. Jadi sementara Pak Haji kalau untuk istirahat bebas ya, mau bebas. Tapi kan yang namanya anak rumah tangga tuh gimana ya, perasaan tuh kurang nyaman. Gitu. Tetap aja mendingan bisa. Ya emang kalau mau istirahat mau di sana boleh. Rumah saya semua. Tapi ini kan udah ada yang megang, udah dikasih ke anak. Makanya saya bikin lagi di sana gitu. Mengalah ya? Iya, mengalah aja. Ini Pak Haji, setiap ruangan, setiap rumah ada sofa atau ada mebel di luar. Pak Haji senang ini ya, senang nyantai di. Kadang-kadang kebanyakan malam juga saya merokok sambil nyantai di luar, kebanyakan gitu. Cari inspirasi. Paling ke depan tinggal tidur gitu. Tinggal tidur aja. Konsep-konsep yang dilakukan Pak Haji selama ini Pak Haji sehingga terwujud ya. Amin. Bukan Pak Haji, artinya anak-anak juga tertata. Alhamdulillah. Semuanya. Ini konsepnya di mana Pak Haji? Ya emang gitu. Emang kalau kita berjalan tuh nggak harus 10 langkah kan, selangkah dulu. Ya. Jadi bertahap. Gimana waktu, gimana adanya. Pertama bikin satu rumah. Iya. Sebelum saya bikin ini itu dulu kan. Dari depan ya, belakang. Rumah saya misah dulu. Tapi yang itu udah dijual. Ya. Saya bikin ini. Ini lagi udah diisi sama anak saya yang kedua, bikin lagi sekarang walaupun belum beres, insya Allah bentar lagi bisa dapat diisi gitu ya. Artinya kepemilikan ini buat anak, ya buat kita juga sekedar untuk nyantai Pak Haji ya. Iya gitu aja. Isi kadang di warung, kadang. Iya kebanyakan saya di warung. Itu kan walaupun punya rumah, tapi kan kalau capek tinggal tidur aja gimana. Gimana maunya, gimana senangnya. Kalau mau istirahat nyantai ya di sini di rumah. Gitu. Kalau di warung kan kadang-kadang banyak yang ganggu gitu. Iya. Pak Haji mungkin ada kesan-pesan terhadap keluarga, karyawan atau pada yang lainnya Pak Haji. Alhamdulillah khususnya buat saya sekeluarga. Alhamdulillah saya tersyukur dinikmat. Terima kasih apa yang udah dikasih kepada saya. Pertama dikasih kesehatan, dikasih panjang umur, juga dikasih rezeki yang lumayan lah. Bisa menutupi kebutuhan keluarga. Juga bisa bukan menutupi, bisa membantu kebutuhan orang lain yang terdekat. Yang membutuhkan insya Allah saya bantu, walaupun bertahap, walaupun apa adanya. Terus mudah-mudahan anak saya bisa meneruskan usaha apapun, khususnya jualan sapi, jual beli sapi, juga jualan sate, yaitu warung sate Lases Gawo bisa meneruskan oleh anak cucu kita, juga kepada semua orang lain karyawan yang bisa kerja, bisa membantu warung sate Lases Gawo. Saya ucapkan banyak terima kasih, walaupun dia kerja, kita tetap usaha sambil ibadah, segala langkah kita niatan sambil ibadah insya Allah. Jadi semua itu makmur, aman, nyaman. Bukan uang gede, uang kecil pun, tapi bila perlu ada. Yang penting gitu aja, cukup. Yang penting cukup aja, alhamdulillah.
waktu sekarang sampai belakang saya semua terladani, tertutupi, Amin. juga semua diijabah. Mudah-mudahan kedepannya semua karyawan bisa terus membantu, juga bisa bangkit, dikasih kesehatan semua, juga bisa memajukan usaha. Khusus usaha saya atas nama Warung Sate Lajeng Segau, juga usaha buat kita semua. Amin. Juga saya mohon maaf sedikit ada itu pemberitahuan kepada semua pelanggan Warung Sate Lajeng Segau. Mohon maaf banget, mulai hari ini hari raya Idul Adha saya libur, besok hari Jumat masih libur, Sabtu ya paling hari Minggu lah, bukan normal lagi. Mohon maaf banget kepada semua pelanggan yang dekat maupun yang jauh. Saya mohon maaf, mohon izin minta waktu buat libur khusus buat saya keluarga, juga buat karyawan semua. Baik, terima kasih dengan kondisi pemirsa kondisi. Rasanya kita sudah puas ya meliput autobiografi perjalanan hidup Pak Haji sampai berkembangnya Amin. dunia usaha Pak Haji, yaitu Warung Sate Segau yang demikian pesat ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi, Amin, amin, amin. lebih mempercantik lagi Amin, tempat Pak Haji maupun RPH-nya. amin. Dan saya juga tadi lihat kita di rumah yang baru juga sudah rencana akan dibikin lanjut 2 ya. Amin, amin. Mudah-mudahan semuanya terpenuhi, lancar, tidak ada kendala. Amin. Yang utamanya semoga Pak Haji sehat, Amin, banyak rezeki, amin, dan tetap semangat Pak Haji. amin. Ya, terima kasih. Oke, ya oke Pak Haji, ini mungkin kita langsung menuju ke RPH Pak. Sekalian di situ ada kegiatan. Oh, siap-siap enggak Pak? Mohon enggak Pak? Tapi akses jalan untuk menuju RPH nggak mengganggu keluarga Pak ya? Enggak. Bisa langsung ke Dia langsung ke jalan tempat sini. ya. Di luar lokasi itu Iya. keluarga. Alhamdulillah. Oke Pak Haji, kita lanjutkan obrolan tadi. Setelah kita lihat dan bincang-bincang tentang area milik Pak Haji sebenarnya. Dan ini Pak, kondisi lahan seluas ini udah diplot, udah dipetak-petak oleh Pak Haji dengan desain sendiri Pak Haji. Iya, itu prinsip sendiri aja. Iya. Dan ini rencana Pak Haji ke depannya akan dibangun, akan dibenahi apa lagi Pak Haji? Ya, kalau kita membangun, kalau di kampung tuh istilah nggak ada nyutut aja gitu, Iya. ya sedikit gitu, lama-lama menjadi bukit. Amin. Insya Allah, alhamdulillah, yang udah mempertahankan satu bangunan rumah asli peninggalan orang tua saya dimanfaatkan, dilestarikan. Terus saya ditambah lagi bangunan yang baru, insya Allah malah bisa dibilang bukan modelan ini. Insya Allah nantinya ke depannya tahu kapan tuh, besok tuh bulan depan bisa diterusin. Amin. Buat yang tingkat 2. Ya. Terus ini lokasi-lokasi bukan di petak-petak ini. Jadi pas ini ya gitu Iya. aja. Iya kan tadinya saya nggak tahu ada rencana Pak Haji seperti ini kan? Iya Nah, mungkin. ini Yang tahu cuma saya sendiri. dasar pemikirannya gimana? Udah diangan-angan sebelumnya bahwa ini untuk jalan, ini untuk ini, udah ya? Ya emang kalau hati kita, pikiran kita, hati saya ini udah tahu semua. Iya. Tahun depan bakal ada ini, itu rencana. Oh, iya. Rencana, tapi alhamdulillah saya dikabulkan, diridhoi oleh Tuhan, melaksanakan rencana saya itu tercapai. Amin. Semua tercapai alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan kedepannya juga ini rencana saya udah gede, tapi Pak ini kan nggak tahu. Iya. Saya udah ada buat tahun depan tuh
mau apa udah tahu. Iya. Tapi saya sendiri yang tahu. Amin, iya. Itu rencana. Rahasia Semua Allah, rencana. rahasia Allah Pak ya. Ya Pak Haji, tambahan ini setelahnya dibangun RPH Pak, ini kapan dibuka aktifnya Pak? Kalau dibukanya RPH langsung buka di sini, langsung potong di sini. Cuma jalan tuh masuk ke pekarangan rumah tangga gitu. Iya, tadinya. Sekarang udah masuk bisa. Jadi bawa sapi, bawa mobil, bawa apa tuh kambing tuh langsung masuk sini sampai sini gitu. Iya. Gimana Pak Haji rasanya setelah memiliki RPH yang baku dan akses jalan yang sekarang dibanding yang dulu? Alhamdulillah segala sesuatu yang pemerintah diharuskan, diwajibkan kepada semua pengusaha. Ya bisa dibilang pengusaha lah. Ini yang namanya RPH tuh emang kalau enggak itu tuh emang rumit kan? Iya. Jadi benar-benar harus apa tuh terjaga sesuatu. Bikin semuanya. bersih, ya. Bikin apa, bikin itu. Terus masalah apa tuh surat-suratnya itu izinnya lengkap. Perizinannya ya. Perizinan harus lengkap juga. Pemotongan, tiap pemotongan 1 ekor kambing aja harus dites sama dokter hewan. Iya. Alhamdulillah saya berdekatan dengan dokter hewan. Tiap hari dokter hewan bisa masuk ke rumah potong hewan. Iya. Alhamdulillah Pak Haji, setelah ada akses jalan dan rumah pengakuan yang sudah berdiri seperti ini akan membantu kelancaran usaha Bapak ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ini yang jelas keluarga Bapak nggak terganggu dengan adanya aktivitas Amin. keluar masuk. Iya, iya. Ini kan di luar apa tuh? Di luar rest area pekarangan rumah tangga Iya, gitu. artinya Alhamdulillah. nggak terganggu, aman Iya, ya. iya. Oke. Jadi saya segala sesuatu yang harus diwajibkan oleh pemerintah saya ditempuh terus. Alhamdulillah sampai sekarang saat ini bukan hanya ini buat motong apa tuh kurban, bukan. Ini sehari-hari perusahaan Leces Gawo tuh motongnya di sini. Iya. Kambing terutama, ya kadang-kadang sapi juga di sini. Alhamdulillah semuanya ditempuh persyaratan apa tuh surat-surat segala macam perizinan itu, alhamdulillah udah lengkap semua. Alhamdulillah. Sehingga dengan lengkapnya perizinan dan infrastruktur jalan menuju RPH sudah memenuhi syarat, ini akan menjadi kenyamanan dan kelancaran Pak Haji ke depannya ya. Ya. Alhamdulillah. Nah Pak Haji, satu lagi. Dengan adanya rumah potong hewan ini, apakah ada dari pihak lain yang ikut motong di sini Pak? Ini khususnya untuk rumah potong pribadi, buat saya pribadi. Tapi kalau ini sekarang kan apa tuh motong kurban juga. Seandainya motong kurban tuh jangan kayak dulu. Iya. Kalau dulu motong kurban di mana aja. Di apa tuh di buran masjid yang jelek di mana bala itu jangan. Sekarang tuh harus tetap di rumah potong hewan. Iya, sudah Jangan diakui. motong di mana aja. Iya, betul. Gak boleh diperbolehkan oleh pemerintah. Gak boleh motong di mana aja. Oke, Pak. Gak boleh motong sembarangan. Harus tetap ada tempatnya yang bersih, yang nyaman, yang sehat tuh. Iya. Jadi Yang ini- udah ada izin lengkap tuh. Betul ya. Pak Haji Sutarya sudah beberapa kali lebaran Idul Adha Bapak selalu mengorbankan atau memotong hewan ini Pak. Menurut Pak Haji rasanya bagaimana Pak Haji dengan acara seperti ini Pak Haji? Saya tuh alhamdulillah dengan terharu, bangga sekali bisa melaksanakan, bisa membagi-bagikan sebagian harta kita yang disisihkan kepada orang-orang yang menerimanya. Mudah-mudahan menjadi ibadah yang berkah, yang manfaat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kedepannya mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, kesehatan, juga ada rezekinya, bisa melaksanakan kurban. Amin. Mudah-mudahan kita nyampe lagi ke tahun depan ya. Nah ini Pak Haji, alhamdulillah tepatan dengan Idul Adha 1444 Hijriah, saya lihat Pak Haji sudah mengalami banyak perubahan. Antaranya ini Pak, akses jalan dari jalan ke rumah pemotong hewan. Alhamdulillah. Ini bagaimana Pak Haji? Ini memang udah ada rencana, udah ada hati saya, mudah-mudahan ada rezekinya bisa bikin jalan di luar apa tuh lokasi pekarangan rumah tangga saya. Iya. Ini kan langsung dari jalan desa masuk ke lokasi pemotongan Leces Gawo. Iya. Alhamdulillah pada saat ini kita udah
apa tuh bukan udah beres tapi minimal udah bisa lah, udah bisa dipakai. Mulai masuk jalan sampai ke rumah potong tuh mobil itu nyampe sini. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Terus saya ya, ada sedikit peninggalan orang tua tuh apa tuh rumah panggung lagi dibetulin. Iya. Ya walaupun belum beres tapi minimal udah bisa dipakai. Tuh. Amin. Iya nggak terasa Pak Haji, ini kok tahun yang lalu waktu saya liputan ke sini ini sangat berbeda dengan sekarang Pak Haji ya. Iya, iya. Boleh kita berbincang-bincang Pak Haji dengan Boleh, rumah yang Pak Haji rehab ya, tinggal Boleh. pindah untuk istirahat dan untuk ngobrol-ngobrol Pak Haji. Iya, iya. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji, ini saya sangat tertarik ya. Ini sebelah kiri kita adalah rumah kediaman Pak Haji dengan keluarga, dan ini di depan rumah pemotongan hewan, dan saya perhatikan juga protek Pak ya, artinya ada tembok yang tidak untuk mencegah bau dan sebagainya. Ini sangat bagus, dan ini saya ngobrol-ngobrol Pak Haji. Beberapa tahun kemudian sampai sekarang ini Pak Haji gimana nih? Ini ada kontur rumah tapi modelnya model Lama. iya model lama, model ini natural, masih alam Pak. Ini ada peninggalan apa tuh? Saya pertama dari bikin jalan tuh, masuk ke lokasi ini tuh, yang tujuannya khusus ke rumah potong, rumah potong hewan leces gau, juga kandang kambing leces gau itu kan, nanti betul, nanti di apa tuh bisa dilihat. Iya. Ini saya ada peninggalan apa tuh? Ada peninggalan ada peninggalan rumah orang tua saya yang belum lama lah, 2 tahun ke belakang udah baru meninggal. Jadi ini ada rumah panggung sisa orang tua saya dimanfaatin, Dilestarikan Pak ya. dilestarikan, terus dibudayakan, terus ini kan panggung. Iya. Ini panggung, asli panggung tuh. Ini tatapan papan kayak bisa di kampung sini tuh papan tuh, di panggung. Pakai apa tuh itu. Ini kalau dilihat dari belakang tuh apa tuh bambu, apa tuh bilik itu bilik. Pagar. Bilik bukan yang dipakai tuh bilik. Oh, ya, bilik. Yang dipakai rumah tuh bilik. Kalau mau lihat boleh dilihat dulu. Ini bilik alami yang dulu peninggalan orang tua saya ini tuh. Coba dilihat. Ini bilik asli itu alami. Oh iya. Ini alami banget. Iya. Ini alami banget. Rumah panggung. Kalau dulu di sini semua rumah gini. Oh iya. Dan ini dilestarikan Pak ya. Iya, ini dilestarikan. Cuma dimodifikasi, tapi tidak mengurangi kesan awal Pak ya. Iya. Ini masih Ini natural. panggung asli. Oh iya. Rumah di sini dulu 5 tahun ke belakang kayak gini semua. Kayak gini semua, nggak pakai tembok ini tuh. Iya. Ini rumah asli. Gitu ya. Ini pekarangan kandang sapi leces gau yang dikelola sama anak saya itu. Iya Pak, iya. Alhamdulillah Pak ya. Ini kira-kira usia udah berapa tahun Pak rumah Apanya? ini? Pak? Rumah ini. Ini rumah udah lama juga. Ini kan semua cikal bakal dari keturunan Pak Haji Iya. di sini dulu ya. ya Orang mungkin tua. lah 15 hampir 20 tahun ini. Oh. Ini alami banget. Iya. Tapi disulap ya. Depannya kok nggak ada kesan. Ini kan kayaknya kalau di dalamnya tuh potongan-potongan sekarang gitulah. Iya. Nggak terlalu itu. Kalau dilihat dari belakang tuh ini asli alami panggung. Iya. Panggung kayak dulu gitu ya. Iya. Nah, ini kan naik ke atas tuh. Kalau dulu kata dulu tuh istilahnya pakai apa tuh gelodok gitu, Oh, gelodok iya. gitu. Sekarang masuk ke atas, ini kan Permisi Ibu ya. ini kan papan kayu ini Pak, kayu alami ini. Iya. Nah, ini rumah masuk ke rumah panggung peninggalan orang tua saya. Ini masuk tuh. Dan ini ini sejarah nih bakal dirubah, cuma di rumah dalamnya ada dikit. Iya. Kalau luarnya masih alami itu. Iya, dalamnya kayak disulap Pak ya. Iya. Ini seolah-olah tembok nih. Baru beres membetulin apa merehab dikit. Ini direhab, kalau dalamnya kayak gini. Iya. Kayak rumah tembok. Iya. Kesannya Kayak rumah tembok dalamnya tuh. Tapi bawahnya masih alami. Bawahnya alami papan. Ini buat kamar, 1 kamar. Tapi lumayan luas, 3 kali 4 nih kamar. Iya. Cukup Pak ya. Tapi ini buat kamar mandinya di bawah aja di sini. Iya. Ini buat kamar mandi. Ini buat kamar mandi di bawah. Bikin yang sekarang ini boleh dilihat. Ini kan belum beres, tinggal beberesnya tinggal apa tuh? Dikit lagi. Di sini lagi juga saya bikin 1 kamar.
satu buah kamar ya ukurannya luas 3 kali 4 nih, ukurannya luas 3 kali 4 meter. Besar juga Pak Haji ya. Saya di sini juga bikin satu, terus ini buat depannya. Ini bikin sekarang ini mah, zaman sekarang modern ini mah. Ini mah udah modern. Kalau itu yang tadi itu kan alami panggung gitu ya. Nah, ini lumayan lah buat tempat istirahat. Nanti kalau capek di warung bisa pulang, bisa ngobrol sama Pak nih. Gitu. Ini ide apa Pak Haji sehingga Pak Haji bisa yang itu rumah baku ya, kesannya masih alami ya. Iya, alami. Cuma disulap depannya seolah-olah tembok gitu, padahal belakangnya luarnya pilih Panggung asli gitu. dan ini rumah permanen. Ini dasar pemikirannya dari mana Pak Haji? Emang pertama-tama emang itu apa tuh keturunan apa tuh bekas orang tua keturunan. Emang kalau orang lain nggak mungkin dibuang lah. Iya. Saya dimanfaatin itu insya Allah. Sekarang tuh udah hampir hangus, udah hampir gak ada tuh rumah panggung Sudah musnah ya. Ini 5 tahun ke belakang semua rumah tuh panggung gitu. Iya. Tapi ini kalau dalamnya ya modern dikit gitulah di apa tuh dalamnya. Kalau luarnya saya di pertahankan. Pemirsa, ini pemandangan dari lantai 2 ya, sekalipun belum dibangun, tapi ini dak udah disiapkan sehingga nampak atas kelihatan bahwa ada rumah baku, rumah singgah, kemudian rumah permanen untuk keluarga dan rumah potong hewan. Ini satu area Pak Haji. Satu area ini emang asli orang sini, saya tuh keturunan sini. Iya. Jadi ini tanah juga, lokasi juga ini emang keturunan gitu lah. Iya. Keturunan nggak ada yang dari lain. Alhamdulillah yang bawah bisa dibilang udah hampir beres kan. Iya. Yang apa tuh yang panggung sama yang permanen itu Rumah baku ya. ya sama baku. Terus insya Allah tahu kapan ini dilanjutin. Amin. Yang tingkat keduanya. Mudah-mudahan cepat terbangun lah. Mudah-mudahan ada di sini yang panjang umur. Selalu gitu ya. Dan aktivitas keluarga baik. Untuk masyarakat juga saya perhatikan respon dengan Bapak sangat baik. Nah ini mudah-mudahan sebagai tokoh masyarakat dan sebagai pengusaha besar Pak ya, Bapak akan terjaga dan insya Allah saya doakan Bapak akan lebih maju. Oke, Pak Haji, ini tadi sudah berbincang tentang area yang sudah dibangun, ada rumah potong hewan, rumah pribadi, rumah keluarga, terus rumah ini ya, rumah baku yang sudah direnovasi ya, sehingga sangat enak, sangat indah. Terus terang saya betah Pak di sini Pak. Ya sering datang ke sini saya. Iya, cuma curang kalau mau ngobrol nyantai sini aja gitu dengan di warung. iya, cuma ini kan Pak, saya masih terngiang, saya juga hatinya, mungkin hati kecil saya, mungkin tim Medcom juga mendoakan Pak ya. Hatinya mendoakan karena apa yang Bapak rencanakan Bapak terwujud dan saya selalu mendampingi kan. Tapi Amin. kata Pak Haji sendiri, rencana saya nggak diketahui orang. Ya emang itu kan hati gitu. Jangan banyak omong dulu. Kalau udah bukti baru orang tahu, orang lain tahu gitu. Nah, sedangkan manajemen yang Pak Haji miliki kan manajemen Bapak sendiri ya. Tidak ada orang ahli, tidak ada bagian akunting ya. Nggak ada. Ini bisa berjalan dengan bagus tuh Pak. Itu gimana sih Pak? Ya emang kadang-kadang saya tuh dulu sekolah tuh gak kayak zaman sekarang sampai lulusan S1, S2 gitu. Tapi saya lihat, saya perhatikan anak-anak sekarang tuh, anak saya juga sendiri tuh kalau ngitung di warung juga kepikiran saya gitu. Kalau sekian kali sekian saya udah tahu, gitu. Nah, kalau orang lain bikin dulu begitu, wah rumit gitu. Tapi alhamdulillah dengan saya alhamdulillah dirasakan bisa melaksanakan segala sesuatu keinginan kita sama keluarga, juga kita bisa membantu kepada orang lain, minimal yang terdekat, minimal sepupu. Saya tuh gak pelit gitu. Alhamdulillah yang udah saya dikasihkan, saya dengan ikhlas, dengan ridho, mudah-mudahan berguna. Khusus untuk saya jadi ibadah, juga yang nerimanya juga berguna, juga bisa sedikitnya menilai apa meniru ketak-ketik usaha saya, bisnis saya gitu, gimana terhadap tetangga, gimana terhadap pemerintah. Itu kan suatu kewajiban satu orang yang meneruskan kita ke depannya gitu.
Jadi bagaimanapun juga Bapak mencetak kader untuk penerus Bapak ya ke depannya. Insya Allah Itu diwariskan mudah-mudahan semua harus anak, ada itu. semua anak ya? Semua anak itu. Tidak Semua. dipilah-pilah ya. Nggak ada. Itu bukan hanya anak, orang lain saya juga apa tuh pekerjaan saya, ilmu saya dikasihkan semua. Siapa orang yang mau terusin kayak gini, kayak gitu. Kan Pak Haji, saya selama mengawal Bapak kan saya tahu persis ya. Gimana Pak Haji lagi resah, gimana Pak Haji lagi banyak pemikiran, Iya. gimana Pak Haji lagi tutup ini, saya bisa mengerti gitu. Iya. Cuma Pak Haji nggak memperlihatkan. Ya. Nah ini pola apa sih yang Bapak miliki? Ya itulah terutama. Yang terutama. Sembari ngopi Pak ya? Mohon. Terutama kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Terutama itu. Sebelum orang lain kita dulu yang harus sehat, gitu ya. Emang itu nomor satu. Terus kita alhamdulillah dikasih umur panjang. Saya bersatu berdekatan didukung sama Medcom TV itu udah lama. Amin. Dari mulai merintis tuh udah lama. Kurang lebih baru 2 bulan 3 bulan saya merintis jualan sate itu Medcom tuh udah datang ke warung. Alhamdulillah dengan adanya bantuan Medcom juga yang lain-lainnya saya bisa berkembang dengan begitu pesat lah. Ya. Alhamdulillah. Ya jadikan kami Pak Haji bukan sekedar mitra kerja, tapi jadikan kami Medcom dan Paranda juga saudara Bapak. Amin. Artinya saudara ini pahit manis kita rasakan. Amin. Manisnya sering saya rasakan. Ya. Jadi saya yakin saya salut ya dengan figur Pak Haji dan keluarga. Pak Haji sosok orang yang mau peduli dengan kekurangan orang, yang mau peduli dengan kebutuhan orang lain. Ya terbukti dengan adanya bansos, bakti sosial, bagi-bagi sembako, sunatan masal, kemudian Idul Adha juga nggak pernah telat. Ini kan Pak Haji saya udah tiap tahun saya melaksanakan. Alhamdulillah tiap tahun melaksanakan. Nah kembali seperti itu mungkin boleh Pak Haji ya. Ini kan obrolan sembari ngopi Pak Haji ya, supaya ini jadi edukasi, jadi pelajaran buat orang terdekat Pak Haji, termasuk umumnya pada penonton Medcom TV. Amin. Boleh sedikit Pak Haji cerita tentang lahirnya Pak Haji sampai sekarang nih. Tapi simpelnya aja ya, dari besarnya aja nih, nggak apa-apa kan? Maksudnya? Ya, maksudnya perjuangan Pak Haji kecil sampai siap, sukses siap. ini Pak Haji, nggak apa-apa ya. Saya kelahiran tahun 66. Saya 65. Iya. Saya tuh udah baru 3 tahun sekolah tuh, kelas SD 3, saya tuh udah mulai cari uang. Bukan disuruh orang tua, tapi niat kita sendiri. Inisiatif sendiri, mau cari uang sendiri gitu buat bekal sekolah gitu. Padahal nggak disuruh sama orang tua. Itu saya jual pikul singkong diikat-ikat gitu, dibawa ke pasar Perakan Muncang, kurang lebih 5 kilo dari sini. Jalan kaki itu jalan Perakan Muncang Simpang itu belum diaspal, belum. Masih dibalas batu-batu. Itu tahun 74, 75. Diaspalnya tuh tahun 74 75 tuh. Alhamdulillah dengan itu saya jadi pelajaran bisa ngumpul-ngumpul uang dikit-dikit. Pas begitu 1 tahun saya samen kalau di kampung tuh. Jadi ada bekalnya tuh, uang tuh ada gitu. Terus apa aja saya lakukan untuk cari uang yang halal gitu, yang halal. Terus kalau disuruh yang fokus, yang intinya orang tua tuh nyuruh kerja tuh ngasih pakan ternak, sapi, kambing, segala macam tuh ada dulu orang tua saya. Jadi itu emang saya keturunan tani dari sinilah, keturunan tani. Tapi tani itu tani sambil jual beli sambil tani. Gitu. Jadi ya penghasilan double ya. Iya, alhamdulillah. Dari tani dan hasil jual beli. Iya. Dan ini pendidikan ini seolah-olah Bapak nggak ada gurunya Pak ya? Iya. Inisiatif sendiri aja, hanya emang ada lihat kiri kanan, tinggal namain aja. Kalau tani orang lain nanam itu, kalau kita nanam ini gimana? Gitu gitu aja. Gitu ya. Kalau usaha orang lain jualan kambing, kalau kita jualan sapinya gimana? Tinggal gitu aja. Jadi sama aja itu sama aja. Usaha jual beli itu sama aja. Mau ayam, mau sapi, mau kambing, mau apa aja sama aja. Tinggal kita aja yang ulet, yang udah pas kena di hati. Di kita ya udah terusin aja. Yang namanya usaha tuh asal ulet terus fokus, insya Allah berhasil, sukses, insya Allah. Semua usaha tuh
Tapi jangan selalu dianggap selalu bakal sukses. Iya. Hati-hati. Semua perusahaan ada kalanya yang bangkrut, yang gulung tikar. Itu waspadai. Saya udah pernah gulung tikar juga udah pernah. Iya. Itu yang kebun tomat itu Pak Bos ya. Saya kalau tani dulu, kalau orang lain paling luas 1.400 meter. Kalau saya tuh 1 hektar tuh berapa meter? 1 hektar kalau saya dulu. 1.000 Iya. meter, Pak. Jadi di atas orang lain gitu. Di hati kita tuh, wah, tapi tercapai, bisa melaksanakan. Tapi itu kalau sayuran itu harganya tergantung yang beli gitu waktunya tuh. Jadi disitulah saya punya pemikiran Iya. gimana kita cari uang yang mayang, walaupun sedikit, walaupun kecil, tiap hari tetap dapat uang. Gimana? Alhamdulillah sekarang sampai saat ini tercapai. Bisa Alhamdulillah. dirasakan anak cucu, Pak ya, keluarga, terus saudara, Ya. terus karyawan dan orang lain gitu ya. Oke Pak Haji, tadi sama Maaf nyinggung-nyinggung autobiografi atau perjalanan hidup Bapak ya. Alhamdulillah. Ini menjadi cermin dan contoh pelajaran Amin. buat kita semuanya. Nah, ini setelahnya RPH, rumah tinggal, dan rumah bako dibangun, Pak. Ini kita lanjutkan warung sate Lecet Skaul 2 yang sudah dipondasi dan dibangun, Pak ya. Itu saya juga greget ya. mungkin Pak ini tahu semua mungkin Iya. ya. Jadi mungkin ekspansi Iya. kan kata-kata itu doa Pak ya. Iya. Mudah-mudahan yang ada di sini termasuk pemirsa Katkom TV juga ikut mendoakan Amin. buat kelangsungan, kelancaran dengan Amin. kesuksesan Pak Haji. Amin. Nah ini boleh ada bocoran sedikit Pak Haji? Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada yang ditutupi semua. Iya, Semua terbuka buat umum. Mengenai kelanjutan dari warung sate Lecet Skaul 2 yang sudah dibangun. Ya. Rencana kedepannya gimana? Emang rencana itu sebelumnya ada rumah panggung ini yang mau dilestarikan tuh. Iya. Sebelum ada sisa orang tua tuh nggak mikir ini, mikir itu dulu sebelumnya tuh. Tuh. Mau mikir buat warung yang 2 gitu lah. Iya, iya. SSKO 2. Tapi dengan dikenakan ini ada sesuatu yang harus dilestarikan, Iya. yang harus dibangun dulu, dulu. Yang ini alhamdulillah sekarang udah beres. Ya sekarang tinggal kembali lagi ke yang itu. Insya Allah secepatnya saya bisa membangun di situ. Ya. Saya mohon doa kepada semua penonton Medcom, Amin. semua pelanggan-pelanggan yang setia, yang jauh, yang dekat, pelanggan warung sate Lecet Skaul. Mudah-mudahan saya minta doanya, Amin. mudah-mudahan panjang umur, dikasih kesehatan, juga ada rezekinya, ada miliknya buat membangun warung sate 2. Amin. Mungkin bincang-bincang dengan Pak Haji kita cukupkan, dan ini sudah dari awal sampai akhir perkembangan bisnisnya, perkembangan dunia usahanya, termasuk akan rencana nih mana yang jadi skala prioritas dan yang menjadi prioritas Bapak ke depannya. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Kalau sekarang ini yang udah dirasakan, apalagi kita udah tua kayak gini, jadi usaha tuh masih punya keinginan harus usaha, masih punya, kalau punya keinginan masih usaha terus. Alhamdulillah sekarang saya dipertahankan usaha jualan sate, walaupun kelihatan uang kecil tapi tiap hari tetap dapat uang. Iya. Terus masalah tenaganya juga, gua kayak waktu dulu jual beli sapi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, jauh-jauh. Kalau sekarang kan nyantai, Iya. diam di warung. Jadi ya dipertahankan aja untuk sekarang ini usahanya jualan sate. Kalau masalah sapi, jual beli sapi yang jauh-jauh itu anak saya yang kedua yang ngurusinnya. Amin. Amin. Artinya Pak Haji orang yang tetap terlalu berjuang, tidak pantang mundur, dan Iya. tidak puas dengan yang diperoleh. Iya, Artinya jangan ada puasnya. Masih terus masih berjuang. terus, jangan ada puas. Wah, sekarang udah 1 juta udah nyampe, jangan terus. Kalau udah nyampe 1 juta, mau 1 M. Kalau udah nyampe 1 M, mau 10 M. 1 Gitu. triliun. Terus. Ya, ya. Itu keinginan harus tuh. Ini- Tapi jangan terlalu. Iya. Kita seimbangkan dengan kemampuan kita. Amin. Alhamdulillah penting hasil dukungan semua media cetak, media online, terutama didukung oleh Medcom. Alhamdulillah, udahnya bukan ada pesan di sini, bukan. Itu benar-benar saya terimakan. Jadi apa tuh dengan begitu
begitu nyampe ke lokasi mana-mana tuh akibat dengan media sosial, media online. Orang-orang lain mau TV. Banyak kan lihat TV, lihat apa tuh YouTube. Iya. Kalau TV kan sekali tayang habis sudah. Iya. Kalau YouTube kan terus gitu. Rentetan dari mulai bapak awal sampai sekarang kan ada. Iya. Depan Sekarang tuh, Kelas Balik. saya sebenarnya tuh salut. Saya tuh dari apa tuh? Padang, saya dari Padang ke sini langsung masuk ke warung sate. Ini bener, ini orang itu. Ternyata benar. Ya, kadang-kadang sambil ke keluarganya, ada keluarga di sini. Iya, ini dari Malaysia waktu itu, dari Malaysia. Iya, langsung aja masuk sini dulu kan. Itu kan udah pernah disipi satu kali. Iya. Ya mungkin di hatinya apa di lidahnya tuh terasa gitu. Iya. Kalau ke Indonesia mungkin masuk lagi ke warung sate gitu. Tahu gimana itu hatinya gimana itu? Perasaan punya saudara apa gimana gitu. Orang-orang Setelah itu pertama cuma senang makan gitu kan, Iya. cuma senang makan, nyicipi rasa, jadi pasti hatinya dia mungkin Ingat terus. pertama itu Iya. orang bawa keluarganya, saudaranya ke sini, perusahaan bawa ke sini, itu kan termasuk impor ekspor operasi pemerintah. Iya. Apa? Sini sama abah sini. Sini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang menjadi doa untuk semuanya, ya kami berdoa semuanya Amin. untuk kelancaran Pak Haji, Amin. kesuksesan Pak Haji, Amin. kesehatan Pak Haji, mudah-mudahan jadi berkah semuanya. Amin, amin, amin. Demikian bincang-bincang dengan Pak Haji Sunaria, tepat pada waktunya. Korban sudah dan kami lagi direcap, tinggal dibagi-bagikan. Mudah-mudahan semua pahala Pak Haji diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Mungkin kita tutup bincang-bincang dengan Pak Haji Sunaria. Mudah-mudahan sukses selalu Pak Haji ya.